Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membawakan video yang berisi tentang edukasi mengenai tes intelijensi Stanford Binet. Tes Stanford Binet adalah salah satu alat ukur kecerdasan yang paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Awalnya, tes ini diciptakan oleh seorang psikolog Prancis bernama Alfred Binet dan asistennya Theodore Simon pada tahun 1905. Tujuan utama mereka adalah untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan khusus di sekolah-sekolah Prancis. Binet dan Simon berfokus pada pengembangan alat yang dapat mengukur kemampuan intelektual anak-anak, bukan hanya berdasarkan kemampuan akademis mereka. Mereka percaya bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah. Pada tahun 1916, tes ini direvisi oleh Lewis Terman, seorang psikolog dari Universitas Stanford yang memperkenalkan sistem pengukuran IQ. Terman menyesuaikan beberapa item dalam tes dan memperluasnya untuk digunakan pada populasi yang lebih luas, termasuk orang dewasa. Revisi ini juga memperkenalkan norma-norma baru berdasarkan sampel yang lebih besar dan beragam. Sejak saat itu, tes Stanford Binet telah mengalami beberapa revisi dengan versi terbaru dirilis pada tahun 2003 dan 2016 yang terus memperbarui item dan norma untuk mencerminkan perubahan dalam populasi dan pemahaman tentang kecerdasan. Teori yang mendasari tes Alfred Binet ini, Stanford Binet. Yang pertama, teori yang mendasari tes Stanford Binet adalah bahwa kecerdasan terdiri dari berbagai komponen kognitif yang dapat diukur secara objektif. Binet percaya bahwa kecerdasan tidak hanya berfokus pada kemampuan verbal atau akademis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir logis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan situasi baru. Yang kedua adalah teori kecerdasan ganda oleh Howard Gardner, juga memberikan perspektif tambahan terhadap kecerdasan. Meskipun Gardner tidak terlibat langsung dalam pengembangan tes ini, ide-ide tentang berbagai jenis kecerdasan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana individu mengekspresikan kemampuan mereka. Tujuan dan fungsi utama dari tes Stanford Binet adalah untuk mengidentifikasi anak-anak yang mungkin memerlukan intervensi pendidikan khusus. Dengan hasil tes ini, pendidik dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Selain itu, tes ini juga berfungsi untuk pertama, ada pengukuran kecerdasan yang dimana memberikan ukuran kuantitatif tentang kemampuan kognitif seseorang. Kemudian yang kedua adalah penelitian psikologi yang digunakan dalam penelitian untuk memahami lebih lanjut tentang kecerdasan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ada diagnostik klinis yang dimana dapat membantu profesional kesehatan mental dalam mendiagnosis gangguan perkembangan atau kognitif. Dan yang terakhir, ada penerimaan akademik yang dimana beberapa institusi pendidikan menggunakan hasil tes ini sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru. Kemudian aspek yang diukur oleh tes intelijensi Stanford Binet ini, yang pertama ada kemampuan verbal yang di dalamnya terdapat mengukur pemahaman bahasa, kosakata, dan kemampuan berbicara.
Yang kedua ada kemampuan nonverbal, yang dimana menilai kemampuan pemecahan masalah melalui gambar atau pola tanpa menggunakan kata-kata. Yang ketiga ada penalaran logis, yang di dalamnya itu menguji kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Yang keempat ada memori kerja, yang di dalamnya mengukur seberapa baik seseorang dapat menyimpan dan mengolah informasi dalam jangka pendek. Dan kemudian yang terakhir ada kecepatan pemrosesan informasi, yang dimana di dalamnya menilai seberapa cepat individu dapat memahami dan merespons informasi baru. Dengan mengukur berbagai aspek ini, tes Stanford-Binet memberikan gambaran komprehensif tentang profil kecerdasan seseorang. Kemudian, administrasi tes Stanford-Binet dilakukan secara individual oleh seorang profesional terlatih seperti psikolog atau konselor pendidikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, persiapan. Sebelum administrasi, penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas dari gangguan bagi peserta tes. Yang kedua, pengenalan tes, yang dimana dalamnya penguji menjelaskan tujuan dan prosedur tes kepada peserta agar mereka merasa nyaman dan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, pelaksanaan tes, yang di dalamnya tes terdiri dari berbagai item dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Penguji akan mencatat jawaban peserta serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap bagian. Yang keempat, penilaian hasil, yang di dalamnya setelah administrasi selesai, hasilnya akan dianalisis untuk menentukan skor IQ peserta serta profil kekuatan dan kelemahan kognitif mereka. Dan yang terakhir, umpan balik, yang dimana penguji kemudian memberikan umpan balik kepada peserta dan orang tua jika peserta adalah anak-anak, serta merekomendasikan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil tes. Dengan demikian, proses administrasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur kecerdasan, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi pengembangan pendidikan dan intervensi jika diperlukan. Tes Stanford-Binet telah menjadi alat penting dalam bidang psikologi dan pendidikan selama lebih dari 1 abad. Dengan memahami latar belakang sejarahnya, teori dasar di baliknya, tujuan dan fungsi alat ini, aspek-aspek yang diukur, serta cara administrasinya, kita dapat menghargai peran pentingnya dalam membantu individu mencapai potensi penuh mereka. Sekian, terima kasih.